Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi para pemerhati hukum yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Kontra dari Universitas Indonesia dengan saya, Herlinda Zafira, selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan latar belakang mengenai timbulnya perdebatan pada hari ini. Saya Ulfah Sakinah, selaku pembicara kedua. Perkenalkan, saya Almas Ryoga yang berkedudukan sebagai pembicara ketiga. Kami berharap bahwa argumentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta sumbangsih bagi pemikiran hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih kepada rekan-rekanku dan selamat menyaksikan. Jika hukum hilang di pelupuk mata, maka kebenaran akan terdengar bias di telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya Herlinda Zafira selaku pembicara pertama yang akan membahas mengenai latar belakang, definisi, dan bangunan argumentasi dari tim yang saat ini dan seterusnya berdiri untuk menolak mosi perdebatan kita pada hari ini terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Adapun menurut Siswono Yudohusodo yang mengatakan bahwa negara Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan. Artinya, negara menjamin adanya standar kesejahteraan hidup minimum bagi warga negaranya. Hal tersebut telah diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dewan Juri yang terhormat, salah satu bentuk kesejahteraan umum adalah dengan diberikannya keadilan dalam bentuk hak atas kesehatan, di mana hak atas kesehatan tersebut terintegrasi sebagai hak untuk hidup, di mana hak untuk hidup tidak dapat diganggu-gugat. Apabila Pilkada 2020 di era new normal tetap dilaksanakan, lalu bagaimana pemerintah menjamin hak politik bagi masyarakat di tengah situasi COVID-19 di Indonesia yang masih belum terkendali? Hal tersebut dikarenakan kasus COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif dan memiliki kecenderungan untuk naik, di mana angka kenaikan kasus paling tinggi terjadi pada bulan September 2020, yakni 4.823 orang, dengan jumlah total pasien positif COVID-19 di Indonesia melebihi 280.000 orang. Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan Pilkada sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa pemilihan dilakukan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Kendati demikian, bahwa adanya penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah, mengingat hak untuk hidup tidak dapat diganggu-gugat. Pun menurut Amiruddin Al-Rahab selaku Komisioner Komnas HAM yang mengatakan bahwa hak politik dapat ditunda sementara waktu di tengah COVID-19 di Indonesia yang kian meningkat tiap harinya. Yang perlu digarisbawahi adalah penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal ini tidak serta-merta mencabut hak sipil dan juga hak politik dari masyarakat, mengingat ancamannya ini berkaitan dengan hak hidup orang lain. Dan oleh karena itu, tim Kontra membawa 3 argumentasi besar untuk menolak mosi perdebatan pada hari ini. Yang pertama adalah apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, maka akan timbul tendensi pelanggaran hak asasi manusia yang bisa dilihat dari segi hak atas kesehatan dan juga hak politik. Dan yang kedua adalah pemberlakuan hukum darurat, di mana menurut pasal 4 ayat 1 ICCPR, pengertian keadaan darurat adalah situasi yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya. Dan alasan yang ketiga adalah dari sisi keuangan, di mana pemerintah dinilai tidak bijak dalam melakukan pengeluaran tambahan untuk melaksanakan pilkada. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan ini tim Kontra dengan bangga mengajak teman-temanku sebangsa dan setanah air untuk menolak mosi perdebatan kita pada hari ini terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Salus Populi Suprema Lex Esto,
keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulfa Sakinah selaku pembicara kedua dari tim yang secara absolut menolak mosi perdebatan pada hari ini. Dewan Juri yang kami muliakan dan rekan-rekan berpikir dari tim Pro. Adapun argumen yang kami bawa pada perdebatan hari ini, yang pertama, adanya tendensi penyelenggaraan pilkada di era new normal dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mengutip dari pemaparan tim pemantau Komnas HAM bahwa apabila pilkada tetap dilaksanakan, maka akan adanya ancaman pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak kesehatan yang merupakan konsekuensi dari hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Bahwa perlindungan hak atas kesehatan di era new normal masih terhalang karena adanya opini mengenai peniadaan hak politik warga negara oleh pemerintah apabila pilkada tidak diselenggarakan. Padahal pada perkembangannya terdapat penolakan penyelenggaraan pilkada oleh warga negara di Kabupaten Kediri dan adanya penolakan dari gabungan organisasi Komite Penyelamat Pemilu. Dari adanya penolakan tersebut, lantas pemenuhan hak politik warga negara sebagai fondasi diselenggarakannya pilkada di era new normal perlu dipertanyakan. Pun pada hakikatnya, Komnas HAM menyatakan bahwa penundaan pilkada dalam rangka perlindungan hak hidup orang banyak tidak sama dengan peniadaan hak politik warga negara oleh pemerintah. Ancaman pelanggaran hak atas kesehatan ini juga dapat menyerang penyelenggara pilkada, mengingat setidaknya terdapat 96 orang panitia Bawaslu di Kabupaten Boyolali yang dinyatakan positif COVID-19 selama persiapan penyelenggaraan pilkada. Yang mana apabila berkaca pada negara Iran yang telah menyelenggarakan pemilu putaran pertama, terjadilah peningkatan pasien COVID-19 hingga hampir 5.000 orang yang kemudian membuat Iran memutuskan untuk menunda pemilu putaran kedua. Tak hanya itu, Malaysia melaporkan bahwa sejak diadakannya pilkada di Sabah terdapat peningkatan penyebaran COVID-19 sebanyak 126 orang, yang mana angka tersebut merupakan angka yang signifikan dalam perkembangan penyebaran COVID-19 di Malaysia. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekanku dari tim Pro, argumen yang kedua adalah COVID-19 sebagai keadaan darurat sehingga dapat diberlakukannya hukum darurat. Menurut Jimli Ashidik, adanya penyebaran COVID-19 secara masif dapat dikatakan memenuhi unsur pengertian keadaan darurat yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Keadaan darurat ini kemudian dimaknai ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sebagai keadaan darurat bencana non-alam, yang mana dalam hal ini oleh Presiden Joko Widodo telah diejawantahkan dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2020. Hal ini sejalan dengan jumlah pasien positif COVID-19 yang terus meningkat serta adanya ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Fitra Asl menyatakan bahwa keadaan berbahaya di sini pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai keadaan yang darurat, sehingga harus memperlakukan hukum darurat, yang mana dalam keadaan kondisi normal maka sepatutnya berlakulah hukum normal. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut maka penundaan pilkada dapat terejawantahkan sebagai bagian dari penerapan hukum darurat. Pemerhati hukum yang terhormat, argumen yang ketiga adalah kurang bijaknya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada di era new normal. Dalam perencanaan pelaksanaan pilkada di era new normal, KPU mengajukan penambahan anggaran sebesar hampir 5 triliun rupiah. Padahal Indonesia sedang menghadapi permasalahan, yaitu meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 dan adanya ancaman resesi perekonomian. Dalam hal ini, ekonom Yusuf Rani Manilat menyatakan bahwa kedua permasalahan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga perlu digarisbawahi bila tren penyebaran COVID-19 tidak kunjung turun, otomatis perekonomian tidak dapat berjalan dengan semestinya karena masyarakat memilih membatasi aktivitasnya. Apabila ditelaah, dana sebesar 5 triliun pada dasarnya selama setahun dapat digunakan untuk pemberian insentif 14.000 perawat, 7.000 dokter spesialis, 10.000 dokter umum, dan 20.000 tenaga medis untuk menekan penyebaran COVID-19. Sedangkan di bidang ekonomi, hal ini setara dengan memberikan bantuan pada 172.000 UMKM selama setahun dan memberikan bantuan BPJS kepada 714.000 warga negara selama setahun. Oleh karena itu, kami dari tim kontra mengajak Dewan Juri dan rekan-rekanku dari tim pro untuk duduk bersama, mengamini dan meyakini bahwa memang adanya urgensi yang mendesak yang sedang dihadapi oleh negeri ini, sehingga penundaan pilkada di era new normal adalah kebijakan yang tepat. Jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung pada bangsa ini sendiri.
Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Almas Ryoga Pasca Pratama selaku pembicara ketiga dari tim yang dengan tegas, lugas, dan mantap menentang mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Pilkada 2020 di era new normal. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 85 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah telah memberikan suatu alternatif untuk diberlakukannya pengambilan suara secara elektronik. Kendati demikian, tim kontra berpandangan bahwa alternatif tersebut tidaklah solutif. Pandangan ini didasari oleh beberapa alasan, di antaranya ketidaksiapan infrastruktur, adanya segmentasi generasi, serta rentannya jaminan atas transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang partisipatif. Memasuki alasan kami yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, ketidaksiapan infrastruktur pemerintah dalam melaksanakan pilkada secara elektronik. Faktanya, terdapat 270 daerah yang hendak menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diingat bahwa 270 daerah terkait tersebar di penjuru Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Rekan-rekanku dari tim pro yang berbahagia, dari 270 daerah tersebut, 32 diantaranya ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu pertanyaan besar, apakah daerah-daerah tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk dilaksanakannya pilkada secara elektronik apabila ditinjau dari tingkat sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta aksesibilitasnya. Memasuki alasan kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, adanya segmentasi generasi di Indonesia. McCrindle dalam bukunya mengklasifikasikan usia manusia berdasarkan habituasinya terhadap teknologi ke dalam 4 generasi. Salah satu dari generasi tersebut adalah generasi baby boomers, yang mana lahir pada tahun 1946 hingga tahun 1964, dengan ciri sedikitnya pengaruh dan penyesuaian teknologi yang mereka dapatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia yang memasuki generasi baby boomers berjumlah sebanyak 25 juta jiwa. Alasan kami yang ketiga, rentannya jaminan atas transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang partisipatif. Pemerhati konstitusi yang berbahagia, perlu diketahui bahwa dalam hal ini, pemerintah belum bisa menjamin sejauh mana ketiga unsur tersebut dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini teraktualisasi dengan belum adanya strategi dan skenario konkret yang dapat menjamin bahwa pilkada secara elektronik dapat mematuhi asas-asas pemilihan umum yang demokratis, serta mengindahkan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hal-hal tersebutlah yang kemudian semakin meyakinkan tim kontra bahwasanya pilkada secara elektronik bukanlah solusi yang solutif. Belum ada pilihan lain untuk dilaksanakannya pilkada selain dilaksanakannya pilkada secara langsung dan konvensional. Kendati demikian, demi menjawab tantangan Indonesia pada situasi akuo, tim kontra menghadirkan suatu mekanisme yang solutif dan menguntungkan bagi berbagai pihak, yaitu diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai basis dilaksanakannya pilkada. Dalam pengaturan tersebut, tepatnya pada penjelasan pasal 201A ayat 3, dibuka opsi untuk ditundanya pilkada 2020 apabila COVID-19 belum berakhir. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya baik pembicara pertama ataupun pembicara kedua, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk meningkat setiap harinya. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah urgensi untuk diterapkannya pengaturan terkait dan ditundanya pilkada 2020. Selanjutnya, pemerintah diharapkan mengeluarkan pengaturan yang tegas terkait pejabat pelaksana bagi daerah-daerah yang mengalami penundaan pilkada dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dengan ditundanya pilkada 2020, pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran pilkada untuk mengatalisasi program penanganan penyebaran COVID-19 seperti penyediaan alat perlindungan diri, laboratorium PCR, dan juga tes massal. Dewan Juri yang terhormat, mengingat diterapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional, maka diperlukan kebijakan luar biasa yang tetap mengedepankan kontribusi, kolaborasi, dan juga koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan mekanisme yang paling memungkinkan, terbaik, dan harus ditempuh oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan umum di Indonesia sebagaimana yang telah dicetuskan sebagai tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak tim pro dan juga Dewan Juri untuk menolak mosi perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.